Arab Saudi ternyata ikutan Israel serang Iran. Saudara waspada akun palsu fakta Israel di Facebook. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas informasi yang dirilis dari Reuters dan dikutip oleh Times of Israel mengenai serangan Arab Saudi terhadap Iran. Jadi ini sebuah kejutan buat kita Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia yang mendukung Israel. Ternyata Arab Saudi, ya bisa dibilang ini adalah rujukan umat Islam sedunia. Namun ia ikut serta melawan Iran, ikut menyerang Iran. Alasannya apa? Karena Iran menyerang Arab Saudi. Kenapa Iran menyerang Arab Saudi? Itu dia yang aneh. Harusnya ketika Israel menyerang Iran tanggal 28 Februari 2026, Iran itu membalasnya hanya ke Israel saja. Iran tidak perlu menyerang negara-negara Arab dan tidak perlu juga menyerang negara-negara di Timur Tengah. Karena apa? Karena Iran harusnya mencari teman, mencari sekutu, mencari koalisi, sehingga negara-negara Sunni Arab ini mendukung Iran. Bukan malah terbalik, yang terjadi adalah Iran justru menyerang mereka, menjadikan Iran ini sebagai musuh bersama. Jadi Bapak Ibu, kini dunia Arab melihat bahwa yang menjadi musuh mereka adalah Iran, bukan Israel. Yang terjadi adalah di Timur Tengah, mata para penganut Islam di sana melihat bahwa orang Yahudi itu bukan lawan mereka. Justru orang Iran yang menyerang mereka. Nah, saya bacakan dari Times of Israel, dikatakan sumber-sumber mengatakan Arab Saudi secara diam-diam melancarkan serangan terhadap Iran selama perang. Nah, jadi ini adalah kabar bagus, kabar positif. Paling tidak untuk fakta Israel. Karena ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata fakta Israel selama ini mengatakan hal yang benar. Benarnya apa? Bahwa memang yang menjadi sumber masalah adalah rezim teror Iran, bukan Israel. Bapak Ibu bisa lihat, rezim Iran sendiri membunuh rakyatnya ketika demonstrasi pada Januari 2026. Sekitar 35.000 diklaim tewas oleh pemantau hak asasi manusia di Iran. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mendukung Iran, yang kita dukung adalah rakyatnya. Kembali ke tentang Arab Saudi. Nah, ini dikatakan di sini bahwa serangan Saudi yang sebelumnya tidak dilaporkan menandai pertama kalinya kerajaan tersebut, kerajaan Arab Saudi ya, diketahui secara langsung melakukan aksi militer di wilayah Iran dan menunjukkan bahwa mereka menjadi jauh lebih berani dalam membela diri terhadap saingan utama regionalnya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, Arab Saudi memang memiliki hubungan militer yang erat dengan Amerika Serikat. Secara tradisional mengandalkan militer Amerika untuk perlindungan. Tetapi perang selama 10 minggu telah membuat kerajaan Arab Saudi rentan terhadap serangan yang telah menembus payung militer Amerika. Nah Bapak Ibu, Arab Saudi ini bukan yang pertama. Yang pertama ikut serta menyerang Iran itu adalah Uni Emirat Arab. Dan seperti Bapak Ibu sudah ketahui, Uni Emirat Arab ini adalah negara yang bersahabat dengan Israel sejak 2020. Nah, di sini dikatakan Uni Emirat Arab juga secara diam-diam melakukan beberapa serangan militer terhadap Iran. Uni Emirat Arab melakukan serangan sebelum dan sesudah
Gencatan senjata 8 April 2026. Nah, salah satu serangan tersebut sebagai respons terhadap serangan Iran pada tanggal 5 April di lokasi petrokimia Borouj milik Uni Emirat Arab yang dikoordinasikan dengan Israel. Jadi Bapak Ibu semua, puji Tuhan, hubungan Israel dan Uni Emirat Arab artinya semakin baik. Bahkan Uni Emirat Arab kini diberikan Iron Dome, teknologi ciptaan dari orang Israel sendiri. Kepercayaan yang diberikan kepada Uni Emirat Arab ini sangat besar karena memberikan teknologi yang paling signifikan untuk Uni Emirat Arab. Kalau dilihat kenapa ada perubahan di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab, ini adalah sebuah hal yang positif karena kedua negara ini bisa dibilang adalah negara penting di Timur Tengah, menjadi negara rujukan bagi negara-negara di kawasan Teluk. Nah, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu semua, Bahrain cabut kewarganegaraan dari 69 orang gara-gara dicap mendukung Iran. Ini sebuah langkah positif menurut fakta Israel. Karena apa? Ini bentuk ketegasan. Mereka nggak mau ada penyusup, ada orang-orang dari warga Bahrain sendiri yang tidak setia pada kebijakan negaranya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa sekarang ini Bapak Ibu semua, Iran ini bisa dibilang adalah negara yang bukan terisolasi ya, tapi dalam hal pertemanan, dalam hal mencari sekutu, Iran ini jadi tidak punya teman. Tidak, karena apa? Karena Qatar juga diserang, Oman juga diserang, Turki juga diserang, dan Rusia serta Cina ini tidak berani mengambil bentuk aksi terang-terangan mendukung Iran. Kenapa? Karena mereka juga punya kepentingan dengan Amerika. Cina juga punya kepentingan terhadap Amerika. Mereka intinya gini, mereka nggak mau cari gara-gara deh dengan Amerika dan juga dengan Israel. Jadi mereka tidak bisa terang-terangan mendukung Iran. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan saja. NATO gitu ya, tidak ada aksi, hanya ngomong doang. Ataupun ada aksi itu pun di belakang. Jadi sebetulnya tidak seperti hal-hal yang diharapkan oleh Iran di tengah-tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Nah, jadi apa kabar baiknya buat kita orang Kristen di Indonesia? Tetap percaya Bapak Ibu bahwa Israel ini bukan musuh. Israel ini justru adalah negara yang paling potensial menjadi berkat bagi dunia karena sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Israel harus menjadi berkat bagi bumi. Karena itu Bapak Ibu doakan Israel agar destiny Israel ini tergenapi. Israel dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bumi dengan cara apa? Mendatangkan juru selamat. Dan ketika Israel dipulihkan, kembali menjadi negara, kembali ke tanah perjanjian, mereka harus menjadi berkat. Seperti yang ditulis di Sefanya 3 ayat 20. Bapak Ibu tetap dukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel. Subscribe kami karena Fakta Israel tidak ada di Facebook dan juga tidak ada di Instagram. Jadi pastikan Anda menerima informasi hanya dari YouTube. Waspada akun palsu. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Saya Monique Rakers. Saudara, mari ikut bersama Fakta Israel dalam Tur Israel 2026. Anda juga bisa mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel dengan membeli merchandise yang kami sediakan, yakni tumbler dan baju kaos. Terima kasih. Tuhan Yeshua memberkati Anda semua. Saudara, Fakta Israel juga menerima undangan untuk seminar
atau pelayanan khotbah di tempat Anda. Terima kasih.